Assalamualaikum Bapak Ibu. Kita lanjutkan penjelasannya. Pada bagian pertama kemarin telah kita jelaskan bagaimana formasi penghadangan yang dilakukan oleh TKR, PMT dan BNPNK kita terhadap masuknya pasukan Belanda dari Sawalunto. Gambar ini kembali kami tayangkan bagaimana formasi penghadangan ini dibuat. Kemarin sudah kita sampaikan ada 3 stelling peletakan senjata otomatis atau senapan mesin mitraliur, dan di sisi timur, sisi barat dari jalannya, itu sebelah kiri dari jalan dari Sawalunto, ini stelling 1 dan 2 ini dipasang, dan di bali bukit di pintu lubang dipasang stelling 1 lagi. Nah, kejadiannya hari pertama itu akan kita jelaskan dalam sesi ini. Pasukan Belanda dibiarkan masuk dari arah Sawalunto melewati jembatan Lasi, kemudian beberapa puluh meter melewati jembatan, barulah secara terkomando pasukan PMT kita dan BPNK kita menerjunkan batu-batu dari atas bukit di sebelah kanan jalan ini. Batu-batu yang sebelumnya sudah disiapkan, batu-batu besar yang diikatkan ke pohon-pohon. Banyak sekali dalam cerita narasumber kita, batu-batu ini disiapkan oleh pasukan kita. Kemudian pas truknya sudah tiba di posisi yang ditunggu, batu-batu itu dilepaskan ikatannya dan meluncurlah batu-batu besar itu ke bawah, menghambat gerak maju truk-truk pasukan Belanda ini. Sejalan dengan berhentinya truk-truk ini, dilakukanlah pelemparan granat dari atas bukit ini oleh pasukan kita ke posisi truk-truk yang sudah terhenti ini, dan pasukan Belanda berhamburan keluar dari truknya. Setelah di posisi luar truk, lalu dilakukanlah tembakan dari stelling 1 dan 2 ini ke posisi pasukan Belanda. Nah, ini akan kita jelaskan berikutnya ini, bagaimana cerita dari orang tua kita. Pertempuran di hari pertama ini tidak lama sebetulnya, hanya 3-5 jam sampai pasukan Belanda mundur, karena memang strategi yang dibuat, taktik penghadangan yang dibuat cukup mematikan. Tadi sudah dijelaskan dengan membiarkan konvoi pasukan Belanda melewati jembatan Lasi. Kemudian secara terkomando pasukan PMT kita, BPNK kita menjatuhkan batu-batu besar dari atas bukit sebelah kanan dari Sawalunto yang disiapkan sebelumnya, sehingga konvoi Belanda tidak bisa bergerak. Batu-batu terus dijatuhkan seiring dengan pelemparan granat tangan ke posisi truk pasukan Belanda. Ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, ketika pasukan Belanda berhamburan keluar dari truk, kemudian ditembaki dari sisi barat dengan mitraliur yang sudah dipasang stellingnya di seberang sungai. Sementara dari sisi kanan itu juga, dari sisi timur, terus dilakukan pelemparan granat oleh pasukan kita, ditambah terdapat tembakan-tembakan dari senapan manual oleh TKR dan PMT kita. Cerita orang tua kita bahwa banyak senjata dari PMT ini yang senjata gobok. Untuk persiapan satu letusan butuh waktu. Nah, ini kejadian hari pertama. Dengan kondisi seperti ini, ternyata memang yang disaksikan oleh narasumber kita adalah Belanda kewalahan, dan memang banyak sekali mereka saksikan korban dari pihak Belanda. Pasukan Belanda yang tewas dan terluka, dari teriakan-teriakan mereka terdengar oleh pasukan kita. Dan akhirnya Belanda merubah pola pertempuran
dari operasi menyerang menjadi operasi penyelamatan. Ya, memang karena pasukan yang terlatih, pasukan Belanda melakukan operasi gerakan mundur yang teratur sambil menyelamatkan eh, korban mereka, dan mereka kemudian mundur ke arah air dingin dan kembali ke Sawalunto. Bapak Ibu, itu kisah hari pertama bagaimana efektifnya penghadangan oleh pasukan TKR bergabung dengan PMT dan BPNK kita dari Perang Singusut. Nah, hari kedua ini pada tanggal 2 Januari 1949, Belanda ternyata telah mempersiapkan serangan yang lebih hebat dengan serangan gabungan. Mereka menggunakan seperti di Guguk Sarai juga pasukan elit yang kata Bapak Haji Wijodindo itu adalah Korps Komando Troepen, pasukan khusus Belanda, menggunakan kendaraan lapis baja dan dengan bantuan serangan udara menggunakan pesawat tempur yang beliau katakan jenis P-51 Mustang. Awalnya memang serangan udara mendahului, yang disasar adalah posisi pasukan PMT BPNK kita yang di atas bukit, karena itu yang mereka anggap sangat menghambat, dan memang tidak bisa lagi pelemparan batu-batu dan granat dari sisi kanan ini karena posisi PMT kita dibombardir oleh pesawat tempur Belanda. Akhirnya memang pasukan PMT kita dan BPNK bubar dan memang menyelamatkan diri. Ini posisi mereka yang dibombardir, akhirnya mereka lari menyelamatkan diri ke arah Gosan, ke arah Sak Gosan. Dan ini dulu katanya di sini mau hutannya lebat, jadi mereka ini pohon-pohon, mereka di posisi yang nyaman untuk lari. Tetapi cerita dari narasumber kita, bapak kita, banyak juga korban, ada juga korban dari pemboman ini, dari beberapa pasukan PMT dan BPNK kita yang gugur di atas ini akibat serangan udara ini. Kita dapatkan nama-nama pasukan kita yang gugur dari narasumber, tapi belum kami klarifikasi. Bapak Ibu, setelah pasukan di atas bubar, serangan di bawah makin gencar dan penghadangan tidak terhenti, terus berjalan karena brigade-brigade yang kemarin itu belum disingkirkan, itu yang membuat gerak Belanda lambat, sehingga penghadangan masih efektif. Namun karena berhadapan dengan komando Troepen, memang pasukan TKR kita terdesak. Secara perlahan-lahan mereka maju dan pasukan kita mundur, mulai melakukan gerak mundur dan terus mundur ke arah Kepala Porto. Nah, ini karena brigade-brigade ini membuat ada kesempatan untuk mundur secara lebih aman ke posisi arah kampung, ke Kepala Porto. Bapak Ibu, ini hari kedua, jadi jam 4 sore baru Belanda bisa tembus kawasan pertempuran Kupitan ini. Medan pertempuran Kupitan ini bisa ditembus pada jam 4 sore. Ini ilustrasi saya ambil dari file yang ada, Korps Komando Troepen yang dulu sampai sekarang juga ceritanya ini adalah pasukan elit Belanda. Ini jenis P-51 Mustang, pesawat pembom Belanda yang zaman itu termasuk pesawat yang canggih. Bapak Ibu,
Kembali ke kisah penghadangan ini. Jadi jam 4 sore Belanda berhasil menembus pertahanan pasukan kita, menembus medan pertempuran Kupitan. Namun dalam perjalanan Belanda ini tidak semudah itu. Mereka ternyata sepanjang jalan menghadapi brigade-brigade yang cukup merepotkan. Beberapa hari sebelum penyerangan ini, PMT BPNK kita telah memobilisasi penduduk untuk membuat memasang brigade-brigade di sepanjang jalan, berupa pohon-pohon kayu dan pohon kelapa yang ditebang dan dilintangkan sepanjang jalan. Dan brigade ini efektif, ternyata bisa memperlambat gerak maju pasukan Belanda. Penjelasan dari bapak-bapak kita bahwa memang Belanda cukup repot dan membuat mereka gusar dan marah. Kemarahan mereka itu mereka lampiaskan dengan membakar rumah-rumah penduduk di sepanjang jalan antara Palakoto dan Tanah Lapang. Mereka membakar dengan menggunakan peluru api, atau kata orang tua-tua kita, peluru dong-dong. Maka kita tidak melihat ada rumah gadang setelah serangan itu sampai sekarang di sepanjang jalan antara Palakoto dengan Tanah Lapang, Simancung. Pelambatan gerak maju pasukan Belanda ini ternyata membuat ruang waktu bagi pasukan kita untuk mundur dan melakukan konsolidasi. Mereka konsentrasi di jembatan Simancung untuk melakukan penghadangan berikutnya. Nah, cukup waktu, dan memang penghadangan di Simancung juga cukup heroik. Ini cerita dari para narasumber kita, bagaimana Belanda tertahan di Simancung. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ini gerak maju mereka setelah menembus Kupitan. Mereka terhalang nih, mulai dari perkampungan ini sudah banyak brigade, dan akhirnya mereka dihadang di jembatan Simancung. Penghadangan Simancung ini menimbulkan juga banyak korban dari pihak TKR. Dan setelah tembus di Simancung, Belanda ternyata yang merencanakan menuju ke Sijunjung melalui Pemuatan Tanjung Palu, ternyata mereka salah arah. Mereka menyangka arah ke Sijunjung adalah arah yang lurus ini. Mereka nyasar ke Muarubodi karena jembatan Palangki itu tidak ada, sudah rusak atau dirusak. Mereka menyimpang ke kanan arah ke pasar Muarubodi. Nah, inilah cerita yang menarik, bagaimana kejadian di pasar Muarubodi ini. Sebelumnya kami jelaskan bahwa isu Belanda masuk ini sudah ada beberapa waktu sebelum hari H tanggal 1 itu, dan masyarakat mulai mengungsi di dua arah. Pertama, arah ke Muarubodi, itu masyarakat kita mengungsi dan Muarubodi memang tidak bisa diakses, tidak ada gambaran untuk diakses oleh pasukan Belanda. Pengungsian arah berikutnya adalah yang arah ke Gosan, Batu Manjulur. Nah, ketika Belanda masuk, tidak ada informasi sampai ke pasar Muarubodi bahwa Belanda tembus di Simancung, karena gerak truk ini tidak bisa lebih cepat dari orang berlari, sehingga tidak ada informasi. Nah, ketika truk Belanda ini masuk di pasar Muarubodi, masyarakat pengungsi kita dan juga masyarakat Muarubodi yang memang sudah kelaparan ya, menunggu tidak ada bantuan makanan, menyangka truk-truk ini adalah truk-truk pembawa bantuan makanan. Mereka keluar dari los pasar dan menyerbu ke truk-truk itu. Ternyata mereka disambut dengan tembakan yang brutal dari
pasukan Belanda. Ini cerita yang luar biasa. Narasumber kita tidak bisa menjelaskan korban, tapi beliau mengatakan puluhan korban berjatuhan malah ratusan gitu, berjatuhan di pasar Morobodi. Tidak jelas apakah itu pengungsi Padang Sibusu atau masyarakat Morobodi. Tidak bisa mereka jelaskan, mengidentifikasi berapa warga kita yang gugur di sini. Nah, akhirnya Belanda tahu mereka nyasar, mereka kembali ke arah Simancung dan melanjutkan gerak mereka ke Pamuatan, Tanjung Palu dan Sijunjung. Jadi Bapak Ibu, ini kisah lengkapnya pertempuran Kupitan tidak hanya di Kupitan, tetapi imbasnya sampai ke Morobodi. Ini ilustrasi secara Google Map bagaimana daerah pengungsian yang ada waktu itu. Ya, mereka nyasar ke Morobodi, ya disinilah terjadi korban. Om Jarjis, Bupati Ahmad Jarjis Bebastani pernah bercerita kepada kami waktu kecil-kecil bagaimana repotnya mengelola mobile government atau pemerintah yang bergerak ini karena masalah pengungsi ini. Mata-mata Belanda selalu menyerang kawasan pengungsi ini dengan isu Belanda masuk. Kalau isu Belanda masuk, masyarakat langsung resah dan mengungsi lebih dalam, angkat barang-barang lagi, pindah ke dalam lagi, arah ke Bundam dan sebagainya. Sebetulnya Belanda tidak ada masuk, hanya itu yang membuat masyarakat dan pemerintah waktu itu kerjanya bagaimana menenangkan masyarakat bahwa Belanda tidak ada. Nah, di mana-mana daerah pengungsian di Sawalunto Sijunjung selalu diserang dengan isu Belanda masuk. Nah, itu cerita pemerintahan waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan apa sekitar latar belakang dan apa saja yang terjadi di pertempuran Kupitan ini. Ada 12 orang TKR yang diidentifikasi, TKR, PMT, dan BPNK kita yang gugur di area pertempuran Kupitan dan Simancung. Nama-namanya mungkin tidak berani kami sampaikan. Dan ada yang menarik, 2 orang mantan pasukan bela diri Nippon Jepang ya, yang masuk Islam, dia nama Kasim dan Hussein, bergabung dengan TKR kita. Beliau ini adalah ahli senjata yang mengelola pabrik senjata di Gosan, Padang Sibusu. Menarik, senjata yang diproduksi di samping senapan rakitan juga granat tangan. Cerita orang-orang tua kita yang menarik, granat tangan ini sangat ditakuti oleh Belanda karena beda dengan granat biasa. Serpihan-serpihan granat ini berupa kawat-kawat yang ujungnya berkait seperti ujung tombak. Jadi ketika kawat-kawat ini menancap ke pasukan Belanda, itu tidak bisa dicabut, harus dari operasi. Nah, disinilah menariknya. Kalau ada 5 kawat yang menancap, itu berapa buah operasinya. Granat ini sangat ditakuti oleh Belanda. Ini produksi Gosan yang dikelola oleh 2 mantan pasukan Belanda di Jepang ini. Nah, Bapak Ibu, Hasan dan Kasim dan Hussein ini disaksikan oleh orang-orang tua kita bertempur sangat profesional di Simancung. Mereka sampai tiarap untuk menghadang pasukan Belanda di Simancung. Disaksikan dari jauh oleh pasukan-pasukan PMT, PPNK kita. Bapak Ibu, itu cerita seputaran penghadangan di Kupitan dan Simancung. Nah, ini adalah kawasan Kupitan yang saat ini apa yang kita lihat bahwa ini jembatan Simancung, jembatan Lasi.
untuk mengenang kisah heroik dan kepahlawanan para putra-putra Palang Sibusu dan TKR kita. Kami memimpi kalau di kawasan ini akan dibangun sebuah monumen pertempuran Kupitan, sebuah monumen yang bisa mengingatkan orang dari generasi ke generasi di Palang Sibusu bahwa di sini pernah terjadi sebuah kisah yang heroik yang dibuktikan oleh orang-orang tua kita dahulu bahwa mereka bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah para pejuang. Mereka telah memperlihatkan nilai-nilai kejuangan yang tinggi. Ini perlu diwariskan, kita warisi. Untuk mengingat-ingat itu kembali, kita butuh sebuah monumen yang cukup representatif di lokasi pertempuran ini. Saya tidak tahu dari dana mana, tapi tentunya banyak orang-orang yang mampu, apakah itu dana swasta atau dana pemerintah. Kita juga punya putra-putra yang bergerak di pemerintahan dan di wakil rakyat, pengusaha dan sebagainya. Saya kira tidak begitu mahal ya untuk sebuah monumen yang bagus seperti ini. Bapak Ibu, itulah harapan kami. Kita harapan semua anak negari Palang Sibusu. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf kalau penjelasan kami ini kurang berkenan dan terlalu sederhana, tapi setidak-tidaknya ini bisa membangun kembali karakter kejuangan generasi penerus di Palang Sibusu. Semoga bermanfaat adanya tayangan ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.